نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan dan karunia sehingga kesempatan pada malam hari ini kita masih kumpulkan, berikan kesempatan dan kesehatan, kumpulkan di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Jannatil Firdaus untuk bersama mengkaji tentang perkara agama kita. Pada kesempatan yang lalu kita telah membaca tafsir surat Al-Qari'ah dari tafsir Ustaz Sa'di rahimahullah ta'ala, dan insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan dari apa yang kita baca, yaitu tafsir surat Al-Adiyat. Siapa yang baca? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Jazakallah khair, barak fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Adiyat, wal adiyati dhabha. Wal adiyat, wawunya adalah apa? Wawu qasam. Di Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Al adiyat, di al adiyat ini adalah sifat. Kemudian apa? Mausufnya tidak disebutkan. Dan mausufnya, yaitu yang disifati,
para ulama berbeda pendapat tentang apakah yang disifati di sini. Disebutkan di sini bahwasanya yang disifati adalah kuda. Dan menurut pendapat yang lain, ya yang disifati adalah ya ibil, yaitu adalah onta. Di al-adiyat itu adalah sifat, yaitu jadi demi kuda, ya karena mausufnya dibuang, kemudian ditakdirkan yaitu ya al-khail al-adiyat, yaitu apa khuyul, ya yaitu ya kuda-kuda perang yang berlari kencang, yang terengah-engah. Jadi wal adiyat itu adalah ya yang berlari kencang. Kemudian yang disifati sebagaimana telah kita sebutkan adalah dibuang dan ditakdirkan adalah kuda. Jadi kuda perang dan demi kuda perang yang berlari kencang, yang terengah-engah karena apa? Saking kencangnya. Kemudian fal muriyati qadha. Kemudian kuda tersebut ya muriyat itu memercikkan qadha, yaitu memercikkan api. Karena saking kencangnya larinya ya muriyat, sehingga apa? Ya pukulan kuku kakinya, jadi kakinya kuda tersebut apabila bergesekan dengan apa? Batu, maka akan apa? Timbul api. Ini percikan api. Bagaimana kalau antum misalnya gosokkan antara dua batu, ya kemudian bisa apa? Timbul ya api, yaitu terpecah api. Begitu pula lari kencangnya kuda ini, ya apabila bertabrakan dengan ya batu, ya maka ini akan apa? Akan memercikkan api. Yani qadha. Jadi qadha di sini adalah api. Jadi fal muriyat itu lari kencangnya dari apa? Al-khail, khuyul, ya kuda tersebut apa? Muriyat, yaitu apa? Memercikkan qadha. Qadha ya adalah api. Fal mughirati subha. Kemudian ya kuda tersebut ya menyerang mughirat. Yani igharah, yaitu melakukan ya penyerangan ya mughirat ya dengan tiba-tiba, yaitu pada waktu subha, itu pada waktu subuh ya. Dan ini sebagaimana kebanyakan yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam ya, ketika beliau alaihi salatu wassalam hendak ya menyerang musuhnya, maka dilihat dari malam ya apakah di situ ya diadzani subuh, mendengar adzan subuh. Ya apabila tidak mendengar adzan subuh, ya kemudian apa? Diserang, ya diserbu ya dengan pasukan beliau alaihi salatu wassalam. Dan juga ditunjukkan sebagaimana nanti disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya, karena waktu subuh ya orang-orang itu apa? Masih dalam keadaan lalai. Ataupun kalau sudah bangun maka mereka masih apa? Ya masih malas-malasan. Ya, sehingga waktu yang tepat yaitu untuk ya melakukan penyerangan. Ini apabila dalam hal berperang. Ya, dalam kitabul jihad ya disebutkan diantaranya al-igharah, yaitu menyerang. Bahasanya Rasulullah SAW ya pernah ya melakukan penyerangan pada musuhnya itu di waktu subuh. Begitu pula ya di sini disebutkan fal mughirat subha, dan kuda-kuda yang menyerang yaitu dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Wa atanna bihi naq'a, ya sehingga ya karena saking kencangnya kuda ini apa? Ya menerbangkan naq'a. Ya, menerbangkan apa? Naq'a adalah debu, yaitu gubar. Ya, menerbangkan apa? Naq'a yaitu gubar. Gubar itu apa? Debu. Wa wasatna bihi jam'ah. Ya, lalu kuda-kuda tersebut ya menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ya, kumpulan jam'ah yaitu kumpulan musuh. Innal insana li rabbih lakanud. Sungguh ya manusia itu apa? Kepada Tuhannya itu apa? Lakanud, itu sangat ingkar. Sangat ingkar. Ini menunjukkan apa? Sighah mubalaghah. Yaitu apa? Berlebih-lebihan dalam memberikan sifat. Lakanud yaitu ya sangat ingkar. Wa innahu ala dzalika lasyadid.
Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sungguhnya dia manusia mengakui, menyaksikan akan keingkarannya. Dan sebagian ahli tafsir ada yang menafsirkan dhamir ha wa innahu ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kedua-duanya, bisa kembali kepada manusia atau bisa kembali kepada Allah, yaitu wa innahu di sini kembali kepada manusia atau kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atas yang demikian itu sungguh menyaksikan keingkaran manusia, yaitu mereka tidak mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sungguhnya kecintaannya kepada harta, li hubbil khair di sini maknanya adalah harta. Jadi bukan terkadang khair bisa bermakna harta. Lasyadid, sungguh-sungguh sungguh benar-benar dalam berlebihan, yaitu sungguh benar-benar berlebihan kecintaan manusia kepada harta. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, maka tidaklah dia mengetahui apabila yang di dalam kubur itu dikeluarkan. Afala ya'lamu, maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur itu dikeluarkan, bu'thira, yaitu dibangkitkan atau dikeluarkan, itu ditampakkan apa yang terdapat dalam kubur. Sebagaimana nanti manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Manusia itu akan dibangkitkan dari kuburnya. Bagaimanapun keadaan mereka. Dan juga yang meninggal walaupun tidak dikubur dengan dengan kebiasaannya manusia, maka akan dibangkitkan. Sebagaimana telah kita baca pada kesempatan yang lalu, bahwasanya orang yang misalnya dimakan ikan atau dimakan binatang buas, atau yang jatuh dari gunung dan yang semisalnya, akan dibangkitkan kemudian dikumpulkan ke padang mahsyar. Ini akan dibangkitkan, akan dikembalikan, diciptakan kembali kemudian dikumpulkan di padang mahsyar untuk mendapatkan pembalasan yaumul jaza, yaitu mendapatkan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala atas amalan yang mereka lakukan di dunia. Kemudian wa khussila ma fis sudur, dan apa yang tersimpan, yaitu ma fis sudur, tersimpan dalam dada itu akan dilahirkan. Kemudian inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, la khabir, maka maha mengetahui terhadap keadaan mereka. Jadi tidak ada yang tersembunyi lagi. Tidak ada yang tersembunyi lagi. Di dunia disembunyikan. Bisa bersembunyi dari manusia, menutupi kejahatannya, meninggalkan jejaknya dalam berbuat kejahatan. Tapi di akhirat akan ditampakkan semuanya. Akan ditampakkan karena anggota badan kita akan menjadi saksi. Akan menjadi saksi akan perbuatan kita sekalian. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hisab kita, bahkan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hamba yang dimasukkan ke dalam surga dengan tanpa hisab. Kemudian di sini Sa'di rahimahullah taala beliau menyebutkan dalam tafsirnya, aqsamallahu tabaraka wa taala bil khail. Allah Subhanahu wa taala bersumpah bil khail, yaitu dengan kuda. Di sini tidak yang disifati tadi itu maksudnya adalah kuda. Karena tadi al-adiyat itu adalah yang berlari cepat, yang sangat kencang. Lima fiha min ayatillah al-bahirah. Karena terdapat di dalamnya dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tampak. Dan juga wa ni'amihi adz-dzahirah. Itu termasuk nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tampak, yang jelas. Ma huwa ma'lumun lil khalq. Itu nikmat yang yang bisa diketahui, dimaklumi oleh manusia.
Kemudian wa aqsama ta'ala biha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Jadi sumpah itu harus kalau kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita bersumpah dengan makhluknya. Ya. Misalnya untuk menyatakan kecintaan dengan seseorang kemudian demi demi fulan, demi ini dan itu. Tetapi sumpah kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahi, demi Allah. Demi Allah. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Adapun kita bersumpah itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bersumpah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya fil hal, pada keadaan allati la yusyarikuha fihi ghairuha min anwa'il hayawanat. Pada tempat pada keadaan yang tidaklah bersekutu dengan kuda selainnya dari macam-macam hewan. Karena yang berlari kencang lari kencang kemudian hendak menyerbu para musuh. Ini adalah sifat yang ada pada kuda sehingga terbedakan kuda dari hewan-hewan yang lainnya. Faqala wal adiyati dhabha. Wal adiyati dhabha, yaitu al adiyat dhabha. Al adiyat yaitu aduan, yaitu berlari kencang, balighon qawiyan, itu berlari kencang sekali. Berlari kencang sekali. Berlari kencang sekali. Sehingga kalau larinya kencang sekali, yasdur minhu ad-dhabh. Sehingga muncul darinya ad-dhabh, terengah-engah. Sehingga muncul padanya terengah-engah. Wa huwa sautu nafsiha, yaitu saut nafasnya atau sautu nafasiha. Jadi sehingga terdengar saut nafasiha. Jadi saut nafasnya itu terdengar fi sadriha, di dadanya, inda istidadil adwi. Yaitu ketika larinya itu kencang sekali. Sehingga terengah-engah. Sebagaimana seorang apabila lari, maka akan akan terengah-engah. Begitu pula begitu pula manusia. Manusia begitu pula hewan juga. Maka seperti apa yang terjadi. Kemudian fal muriyati, yaitu bihawafirihin, bihawafirihin, yaitu dengan kuku-kukunya, ma yata'u alaihi minal ahjar. Yaitu dengan kuku-kukunya itu fal muriyat. Ketika lari yang sangat kencang, ketika tadi dia muriyat, yaitu ketika larinya sangat kencang, memercikkan bunga api. Jadi muriyat itu memercikkan api. Muriyat di situ memercikkan api dengan dengan kuku-kukunya. Khawafir itu kukunya, kuku-kuku kuda. Ma yata'na alaihi. Jadi ma yata'na alaihi, apa yang diinjak padanya minal ahjar. Jadi ketika menginjak atau ketika bertabrakan dengan batu, maka bersinar, yaitu keluar percikan api. Karena saking kencangnya, saking cepatnya dalam berlari. Jadi ketika menginjak, yata'na ma yata'na, apa yang kuda-kuda ini injak alaihi padanya minal ahjar, dari bebatuan, maka memunculkan qadha, yaitu takdahnar, yaitu menimbulkan api. Min solabati hawafirihin, karena saking kerasnya kukunya. Saking kerasnya kuku kuda, dan saking dan kuatnya, saking kerasnya kukunya dan juga dan juga wa quwatihin, ini kuatnya. Siapa yang pernah lihat kuku kuda atau punya kuda? Katanya di Jenipun tuh banyak kuda. Malino. Itu intinya kalau sudah pernah melihat kuda, mungkin nanti bisa diberitakan kalau ada yang melihat kukunya kuda, bagaimana kukunya kuda. Ditunjukkan di sini adalah sangat
ya sangat kuat, yaitu ketika berlari kencang kemudian apa? Ya menabrak batu, ya kemudian menimbulkan apa? Percikan api. Ya ketika apa? Idza adauna, yaitu ketika apa? Berlari, ya berlari kencang. Idza adauna, yaitu ketika mereka berlari kencang. Kemudian fal mughirat alal a'da. Ya tatkala kuda-kuda tersebut apa? Mughirat, yaitu menyerbu alal a'da. Yaitu ketika apa? Menyerbu musuh. Ya, jadi ditunggangi oleh penunggangnya, kemudian apa? Ya, menyerbu musuh, ya, berlari kencang. Ya, kemudian apa? Larinya kencang tadi menimbulkan apa? Percikan api apabila bertabrakan dengan batu. Yaitu fal mughirat alal a'da, yaitu ketika mughirat, ketika menyerang musuh. Ya, al a'da itu musuh, subha. Ya, ini pada waktu subuh. Ya, wa hadza amrun aglabi. Ya, dan ini adalah ya perkara yang apa? Kebanyakannya. Jadi aglabi di situ adalah perkara yang kebanyakannya, paling banyaknya. Ya, anal gharah takunu sobahan. Ya, bahasanya gharah yaitu menyerbu, itu adalah ya di waktu subuh. Ya, di waktu subuh. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, yaitu disebutkan dalam hadis Anas dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya bahwasanya Rasulullah SAW ya kana idza ghaza bina qauma, ya apabila beliau berperang bersama kami, ya memerangi suatu kaum, ya lam yakun yaghzu bina hatta yusbih. Jadi apa tidaklah apa berperang bersama kami hingga waktu subuh. Ya, wayang dur. Kemudian beliau lihat fa in sami'a adzanan kaffa anhum. Jadi apabila mau menyerang suatu kaum, apabila beliau alaihi salatu wasallam mendengar apa? Suara adzan kaffa anhum. Itu apa? Mencegah diri dari apa? Menyerang. Ya, berarti ini adalah kaumnya, ya kaum Rasulullah SAW, yaitu kaum muslimin. Ini kalau apabila mendengar adzan berarti apa? Ditahan. Tidak jadi diperangi. Wa illam yasma' adzanan aghara alaihim. Apabila beliau alaihi salatu wasallam tidak mendengarkan adzan, maka beliau akan menyerangnya, akan menyerbunya. Ya, qala fa kharajna ila Khaibar. Ya, kemudian kami apa? Pergi menuju Khaibar. Perang Khaibar tahun berapa? Perang Khaibar terjadi pada tahun berapa? Siapa yang ingat? Khaibar terjadi pada tahun 7 Hijriah. Jadi tahun 7 Hijriah itu terjadi perang Khaibar. Yang di Khaibar banyak sekali apa? Benteng-benteng yang dilakukan apa? Yang dipunyai oleh orang-orang Yahud. Jadi Yahud Khaibar ini adalah Yahud yang apa? Banyak memiliki benteng-benteng. Sehingga butuh perjuangan yang sangat keras. Ya, sehingga antum masih ingat hadis siapa? Hadis Ali bin Abi Thalib kan? Diperintahkan untuk apa? Ya, perang karena membutuhkan beberapa kali. Ya, ada di kitab Tauhid nanti bisa diingat kembali ya pelajarannya. Fa kharajna ila Khaibar. Kemudian kami menuju Khaibar. Ya, fantahina ilaihim lailan. Kemudian kami apa? Berhenti ya pada mereka atau menunggu hingga malam hari. Ya, di perkampungan Khaibar. Ya, ketika datang pada waktu pagi, ya beliau tidak mendengar suara adzan. Kenapa? Ya karena memang perkampungannya apa? Orang-orang Yahudi. Ya, jadi orang-orang Yahudi ya mereka ya sebagaimana yang kita ketahui. Di orang-orang Yahud itu adalah orang-orang yang apa? Membatalkan perjanjian, membunuh para nabi ya dan orang yang pendusta dan yang semisalnya. Ya, bagaimana mereka telah ya dilaknat ya dilaknat dalam Al-Qur'an. Disebutkan ya ayat yang banyak sekali tentang keburukan sifat-sifat orang-orang Yahud. Yaitu apa? Ditunggu hingga waktu subuh. Kemudian falam yasma adzanan. Ya, falam yasma adzanan, beliau tidak mendengar adzan. Ya, maka beliau menaiki tunggangannya, faraqiba. Kemudian beliau alaihi salatu wasalam yaitu menaiki tunggangannya. Ya, waraqibtu khalfa Abi Thalhah. Kemudian aku menunggangi yaitu siapa? Anas. Saya menunggangi apa? Ya, di belakang Abu Thalhah. Ya. Jadi Abu Thalhah itu adalah bapak tirinya Anas.
karena menikahi ya ibunya Anas. Ibunya Anas siapa? Ibunya Anas siapa? Ummu siapa? Hah? Ummu Sulaim. Ya, menikahi ya Ummu Sulaim. Ya, itu adalah Ummu Sulaim. Ya, yaitu bonceng di belakangnya Abu Thalhah. Ya. Kemudian apa? Wa inna qadami latamas qadaman Nabi SAW. Kemudian apa? Kakiku ya menyentuh ya kakinya Rasulullah SAW. Qala fa kharaju ilaina. Kemudian apa? Sehingga kakiku menyentuh kaki Nabi SAW. Kemudian Al-Baris melanjutkan kisahnya. Penduduk Khaybar ketika itu apa? Ya menuju ke arah kami. Jadi di waktu subuh, ya karena mereka enggak sholat, kan? Mereka apa? Menuju ke arah kami. Maksudnya apa? Ya mau pergi ke pertanian mereka. Ya, mau menuju ke apa? Ladang-ladang perkebunan mereka. Karena Khaybar juga dikenal sebagai penghasil apa? Penghasil apa? Penghasil kurma, ya. Dikenal juga sebagai penghasil kurma. Ya, maka mereka mau pergi ke perkebunan mereka, ya. Itu apa? Sudah membawa apa? Alat-alat pertanian mereka. Kemudian ketika mereka melihat Nabi alaihi salatu wasalam, ya, falamma ra'au Nabi SAW. Jadi mereka itu apa? Fa kharaju ilaina bimakatilihim. Jadi menuju ke arahnya Nabi SAW sudah membawa alat pertanian mereka, ya, yang sudah membawa alat pertanian mereka. Maka tatkala mereka melihat Nabi SAW, qalu Muhammad, wallahi Muhammad, ya, wal khamis, ya, demi Allah, ya, ya Muhammad, ya, disebutkan, ya, Allahu Akbar. Kemudian apa? Hancurlah Khaybar. Maka ketika itu apa? Ya, mereka mengatakan Muhammad dan pasukannya datang. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW melihat mereka, beliau bersabda, Allahu Akbar, hancurlah Khaybar. Ya, sungguhnya kami apabila mendatangi perkampungan suatu kami, maka amat buruklah ya pagi hari yang dialami orang-orang yang diperingatkan tersebut. Yaitu Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Maka binasalah Khaybar, inna sungguhnya kami, yaitu idza nazalna bisahati qaumin, apabila kami ya singgah atau kami mendatangi suatu kaum, maka apa? Ya jeleklah ya akibat apa yang dialami orang-orang yang telah diperingatkan. Ya fasa'a sobahul mundarin. Ya ini ceritanya ya tentang ya al-igharah, yaitu apa? Menyerbu ya beliau alaihi wasallam itu di waktu pagi. Ya, insyaallah bisa dipahami. Kemudian wa hadza amrun aglabi anal ghara takunu sabahan. Kemudian fa'athan nabihi, ya kemudian apa? Bi adwihin, ya wa gharatihin. Jadi karena apa? Larinya yang cepat dan karena serbuannya ini apa? Naka'a, yaitu apa? Timbul gubaran, yaitu apa? Debu. Fawasat nabihi, ay apa? Ya birokibihin. Ya fawasat nabihin, yaitu apa? Fawasat nabihi, yaitu apa? Kuda-kuda itu bersama para penumpangnya jam'a, yaitu tawasatna bihi jumu al-ada, yaitu berada di tengah-tengah ya musuh, ya di tengah berapa? Di tengah-tengah menyebut di tengah kumpulan musuh, ya tawasatna bihi jumu al-ada alladzi a'ara alaihim, yang itu yang apa? Ya alladzina aghara alaihim, yang mereka menyerbunya. Wal muqsam alaihi qauluhu innal insana li rabbih lakanut, itu adalah apa? Ya, sungguhnya manusia itu terhadap Rabbnya lakanut. Ini sudah pembahasan yang lain. Itu adalah lakanut. Ailamanu. Itu apa? Mencegah. Ya, sungguhnya manusia itu apa? Li rabbi lakanut. Ya, lakanut itu adalah mencegah. Ya, mengingkari untuk bersyukur kepada Tuhannya. Lil khair alladzi alaihi li rabbihi. Yaitu mencegah ya pada kebaikan yang ada pada mereka itu untuk disyukuri ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fatabiatul insan wajibillatuhu, maka kebiasaan manusia dan jibilahnya itu juga kebiasaannya, anna nafsahu la tasmah bima alaihi minal hukuk. Bahwasanya jiwanya itu apa? Tidak membolehkan dengan apa yang wajib padanya dari hak.
Jadi kalau punya harta ditahan, ya tidak dikeluarkan haknya, ya tidak dikeluarkan haknya zakat, sedekah, infak atau yang semisalnya. Ya. Jadi jiwa manusia itu menyeru, mengajak, ya supaya jangan, ya hartamu adalah usahamu dari jerih payahmu dan yang semisalnya, ya sehingga tidak mengeluarkan haknya harta, ya. Jadi jiwa ini kalau kita mau mengikuti jiwa jiwa ini yaitu hawa nafsu, yaitu akan mengajak la amaratum bisu, mengajak pada perkara yang yang buruk, ya sehingga tidak memperbolehkan, ya dengan apa yang menjadi kewajiban, yaitu jangan dikeluarkan, ya. Batu addiha kamilah muwafarah, kemudian ditunaikan, ya secara sempurna, ya secara sempurna dan juga secara ya kamilah muwafarah, ini juga semakna, ya. Bal tabi'atuha al-kasal. Jadi jiwa ini kalau enggak dilawan, ya hawa nafsu ini apabila tidak dilawan maka mengajaknya kepada malas, ya. Mau belajar, ya yang timbul adalah rasa malas. Mau menambah ilmu, yang ada rasa malas, ya mencukupkan diri, ya zuhud, ya terhadap ilmu. Zuhud terhadap ilmu baik atau tidak? Antum zuhud terhadap ilmu dengan zuhud terhadap dunia, pilih mana? Dua-duanya? Zuhud, pakai kata zuhud semuanya. Gimana zuhud terhadap ilmu? Malas. Ya, zuhud terhadap ilmu berarti ya enggak mau belajar ilmu, ya maksudnya zuhud, ya zuhud terhadap ilmu itu merasa cukup, ya dengan ilmu. Kalau sudah orang itu merasa cukup maka ya enggak bersemangat dalam belajar, ya enggak tergerak dirinya untuk menambah ilmu, ya padahal waktu kita apabila mau kita curahkan semuanya, ya kita itu baru seberapa, ya tidak bisa seluruh umur kita mau kita curahkan dalam belajar ilmu, belum seberapanya kita dalam ya mempelajari ilmu agama ini. Ini baru sedikit sekali. Ya, terlebih lagi apabila orang, ya seorang itu merasa zuhud, merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki, maka itu ya tidak mau menambah ya ilmunya, ya yang ada rasa malas, merasa cukup ya dengan apa yang dia punyai, maka ya nanti dia akan merasakan ya kerugian dan penyesalan ya di kemudian harinya. Ya maka ya jiwa itu mengajak, yaitu hawa nafsu itu mengajak pada rasa malas dan juga mencegah ya lima alaihi minal hukuk, ya dari apa yang menjadi kewajiban baginya dari hak ya al-maliyah wal badaniyah. Ya baik itu hak terkait dengan harta, misalnya zakat, infak dan yang semisalnya, atau terkait dengan badaniyah, ya yaitu misalnya seorang yang memiliki kemampuan untuk berhaji kemudian tidak berhaji, ya tidak segera mendaftar haji kemudian melakukan ya ibadah haji. Nah, sekarang udah antriannya lama, kemudian punya uang tidak segera mendaftar, ya nanti ya sudah termasuk yang dicabut nyawanya terlebih dahulu lah, ya akhirnya hartanya ya tidak mendatangkan ya kemanfaatan baginya, ya akan ditinggalkan pada ahli warisnya. Kemudian ahli warisnya mereka berselisih dan memperebutkan hartanya. Akhirnya sama-sama semuanya tidak bisa memanfaatkan harta yang mereka miliki. Ya, maka ya dari sini ya kita lawan ya jiwa yang mengajak, hawa nafsu yang mengajak kepada rasa malas dan juga mencegah dari hak, menunaikan kewajiban. Maksudnya mencegah dari hak atau dari menunaikan kewajiban. Itu kewajibannya harta diinfaki, kewajiban harta dizakati. Ya, baik itu ya infak, terlebih lagi terkait dengan infak nafkah terhadap keluarga yang semisalnya, atau terlebih lagi kalau memiliki kemampuan dan telah mencapai nisabnya itu terkait dengan zakat ya dan yang semisalnya, atau terkait dengan ya kewajiban yang lainnya seperti melakukan ibadah haji dan yang semisalnya, ya kecuali orang yang memang Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya, ya memberikan petunjuk ilaman hadahullah wa kharaja an hadzal wasf, ya dan keluar dari sifat ini, yaitu sifat yang buruk tadi, yaitu yang mencegah dari hartanya untuk diinfakkan ya dan juga dizakati dan yang semisalnya, ya ila wasis sama,
bi adail hukuk, yaitu kepada sifat yang apa? Sama, mudah. Ya, mudah. Apabila telah datang kewajiban harta, segera dikeluarkan. Ya, apabila telah datang ya kewajiban dirinya untuk melakukan haji, kemudian apa? Dia mempersiapkan diri untuk ya melaksanakannya dan yang semisalnya. Kemudian wa innahu ala dzalika lasyahid. Sungguhnya innal insan alama ya'rifu min nafsihi. Ya, sungguhnya manusia atas apa yang dia ketahui dari dirinya minal mana ya wal kanat ya dari apa mencegah dan apa tidak bersyukur, itulah syahid bidzalik. Itu sudah menyaksikan dirinya. Ya, la syahidun bidzalik. Ya, sudah menjadi saksi ya pada yang demikian itu. Ya, la yajhaduhu wa la yunkiruhu. Dia tidak ingkar, ya, dia tidak apa? Yajhad. Ya, tidak mengingkari. Ya, wala yungkiru. Ini yajhad dengan yungkir semakna. Ya. Li'anna dzalika amrun bayyinun wadihun. Karena ini adalah merupakan perkara yang apa? Perkara yang jelas dan gamblang. Ya, dan gamblang. Kemudian beliau sebutkan di sini wa yahtamil anna dhamir aidun ilallah. Jadi wa innahu ini bisa kembali kepada manusia dan juga bisa kembali kepada ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ai innal abda li rabbih lakanut. Sungguhnya hamba itu terhadap Tuhannya lakanut. Ya, lakanut yaitu apa? Mencegah. Ya, mencegah dirinya untuk apa? Bersyukur. Ya, kemudian apa? Menggunakan nikmat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu syahidun ala dzalik. Ya, ini kalau kembalinya kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, menyaksikan ya sebagai saksi atas yang demikian itu. Maka di sini apa? Fafihil wa'id. Ya, maka terdapat di dalamnya terdapat ancaman. Wa tahdid. Ya, wa'id, tahdid itu juga semakna. Ya, wa'id, tahdid, asyadid atau ancaman yang keras. Liman huwa li rabbihi kanut. Bagi siapa yang dia kepada Rabbnya kanut, yaitu mencegah diri ya dari menunaikan hak-hak hartanya, apa yang menjadi kewajibannya. Ya, apa yang menjadi kewajibannya. Kemudian wa innahu ay al-insan li hubbil khairi, yaitu li hubbil khair. Yaitu apa? Kecintaan terhadap hartanya yaitu lasyadid, itu sangat. Ya, makanya disebutkan apa? Ya, di situ ya lasyadid, itu katsirul hub. Itu banyak sekali apa? Cintanya, sangat cinta terhadap ya katsirul hub lil mal. Sangat cinta terhadap hartanya. Ya, wa hubbu lidzalik, dan kecintaannya terhadap yang demikian itu walladzi aujabalahu ya tark al-huquq al-wajibah. Itu adalah yang mewajibkan baginya untuk meninggalkan hak-hak yang wajib alaihi, yaitu atasnya, yaitu haknya harta dari sedekah, dari zakat, ya. Karena apa? Qaddama syahwata nafsihi ala haqqi rabbih. Karena dia mendahulukan ya hawa nafsunya dari hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari hak Allah Subhanahu wa taala. Maka wa kullu hada, maka semua ini li'annahu qasara nadharahu. Ya, atau li'annahu ya karena dia apa? Qasara nadharuhu. Karena apa? Pendek pandangannya. Ya, ala hadidar. Ya, karena dia qasara nadharuhu, ya apa? Pandangannya itu sangat pendek. Pandangannya itu sangat sempit. Ya, pandangannya itu sangat sempit. Ya, pada apa? Pada kehidupan dunia ini. Sedangkan dia apa? Wa ghafila anil akhirah. Sedangkan dia apa? Ghafil. Itu apa? Wa ghafila anil akhirah. Itu lalai terhadap kehidupan akhirat. Ya. Walihada qala hatan lahu ala khaufi yaumil wa'id. Oleh karena ini, ya, qala ya sebagai apa? Pendorong ya baginya untuk ya takut ya kepada hari ancaman, yaitu hari akhirat. Afala ya'lam, ya, afala ya'lam. Allah Subhanahu wa taala walihada qala Subhanahu wa taala sebagai pendorong baginya untuk takut pada hari ancaman. Afala ya'lam, ya, tidakkah dia mengetahui hal la ya'lam hadzal mukhtar,
Hala, hala termasuk apa? Termasuk apa? Adat tahdid, itu apa? Untuk memberikan ancaman. Ya, hala belajar dalam nahwu, ya hala termasuk apa? Ya, adat yang digunakan dalam tahdid. Hala itu apa? Hala ya'lam hadal mukhtar. Ya, tidakkah ya mengetahui hadal mukhtar, yaitu orang yang tertipu ini, ya, ini teguran Allah Subhanahu wa taala. Itu teguran dengan keras. Ya, tidakkah orang yang tertipu ini tahu, ya, idza bu'thira ma fil kubur. Itu apabila Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan al-amwat, ya, orang-orang yang telah mati min kuburihim, ya, dari kubur-kubur mereka, li hasyrihim, kemudian apa? Untuk mengumpulkan mereka, wa nusyurihim, dan membangkitkan mereka. Ya, tidakkah orang yang al-muhtar, itu orang yang apa? Tertipu. Ya, tidakkah orang yang tertipu ini apa? Tahu. Ya, itu apa? Gimana? Ikhtara, yakhtaru, ikhtirar, mukhtarun. Ya, ya, ingat-ingat. Di hasri wa nusulim apa? Wa khusila ma fi sudur. Dan juga apa? Ya, akan ditampakkan apa yang di dalam hati. Maka apa? Akan dohara wa bana, akan tampak dan jelas ma fiha, itu apa yang terdapat di dalam hati. Wa mastatara, ya, wa mastatara, dan apa yang apa? Tersembunyi fi sudur. Itu akan tampak semuanya. Bagaimana mengerikannya? Ya, di hari kiamat itu bagaimana mengerikannya? Ya, tangan, kaki, paha, dan yang semisalnya, dan apa yang terdapat di dalam itu akan apa? Akan tampak. Min kama inil khair wasyar, dari apa yang tersembunyi, baik itu berupa kebaikan, dan itu yang tersembunyi dari apa? Kejelekan, itu akan tampak. Ya, bagaimana mengerikan, ya, hari berbangkit. Ya, fasara sir, maka menjadilah suatu yang sembunyi itu apa? Alaniyah, akan menjadi tampak. Ya, suatu yang sembunyi itu akan menjadi tampak. Wal batin dhahiran, dan suatu yang batin, yang tersembunyi itu akan apa? Akan tampak. Wa bana ala wujuhil khalaq, ya, dan akan apa? Akan menjadi tampak dan jelas apa? Di hadapan, ya, di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, natijata a'malihim, itu sebagai apa? Sebagai hasil dari amalan mereka. Ya, maka ya apabila kita membaca, ya, seperti ayat yang menunjukkan hari berbangkit, ya, ini menjadikan, ya, pada kita sekalian untuk apa? Ya, ingat pada Allah Subhanahu wa taala, yang mengingatkan kita untuk mempersiapkan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian azan terlebih dahulu, ya, lupa saya. Azan terlebih inna rabbahum kita baca setelah azan insyaallah taala.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah, kita lanjutkan kembali dari apa yang disebutkan Sa'di rahimahullah ta'ala. Kemudian ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sungguh Rabb mereka kepada mereka yauma idzil khabir. Pada hari kiamat mereka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tahu, sungguh akan tahu. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya Rabb mereka terhadap mereka yauma idzil khabir. Itu pada hari itu hari kiamat Allah Subhanahu wa taala la khabir. Di sini ya terdapat faedah, yaitu di situ disebutkan inna. Ya, pada inna kemudian pada khobarnya diberikan huruf lam. Ini juga merupakan lam taukid. Namanya lam apa? Saya pernah belajar. Muzahlaqah. Ya, ini pada khobarnya terdapat lam. Di situ la khabir, itu lamnya adalah lam muzahlaqah. Itu la khabir, itu untuk menunjukkan penguatan, ya, penekanan akan ya perkara ini, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala muttali' ala a'malihim adh-dhahira wal batinah. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui amalan mereka yang lahir dan yang batin. Kembali kita diingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya amalan mereka, amalan manusia, amalan kita yang tampak dan juga yang batin, yang tersembunyi. Al-khafiyah wal jaliyah, yang tersembunyi dan juga yang tampak. Dan Allah Subhanahu wa taala wa mujazihim 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala akan mujazi, yaitu memberikan balasan pada mereka 'alaiha, yaitu atas amalan-amalan. Maka dikhususkan wa khussa khubruhu bidzalikal yaum, dan dikhususkan yaitu apa? Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala bidzalikal yaum, ya, pada hari tersebut, ma anna khabiruhum bihim fi kulli waqt. Ini faedah, dikhususkan dikatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala khabir, ya, padahal apa? Maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka itu fi kulli waqtin, pada semua waktu. Ya, bisa dipahami kan? Ya, fi kulli waktu, pada setiap waktu. Li'annal murad bidzalikal jaza. Ya, karena di sini apa? Ya, yang dimaksudkan adalah apa? Dimaksudkan yang demikian itu adalah untuk memberikan jaza, untuk memberikan balasan bil a'mal. Ya, untuk memberikan balasan terhadap amalan-amalan an-nasi an ilmillah wa tilaihi. Ya, yang muncul ya dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya sebagai faedah bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, ya, padahal Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui ya pada semua waktu. Pada setiap waktu Allah Subhanahu wa taala tahu akan ya apa yang kita lakukan, tetapi di sini adalah karena untuk ya memberikan balasan ya terhadap amalan hamba-hambanya, itu amalan manusia, ya, untuk memberikan balasan amalan ya manusia. Ini yang kita baca dari tafsir Sa'di, dan insyaallah taala kita akan sedikit ringkaskan hingga akhir ya pelajaran. Ya, di antara yang disebutkan dalam mukhtasar dalam tafsir Al-Qur'an, bahwasanya dalam surat ini terdapat
tahdhirul insan minal juhud wat tama' bitadkirihi bil akhirah, yaitu apa? Peringatan pada manusia dari apa? Juhud, yaitu mengingkari dan ketamakan, itu mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari ketamakan ya dengan apa? Mengingatkannya akan akhirat. Yaitu mengingatkannya akan akhirat. Apabila kita membaca ya ayat yang disebutkan di dalamnya hari pembalasan, maka sebagaimana yang kita telah baca, ya semoga kita termasuk orang-orang yang apa? Ya mendengarkan penjelasan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Ya mengambil faedah, mengambil manfaat dari apa yang kita ya baca, Yaitu peringatan pada manusia dari juhud. Ya karena jiwa manusia itu apa? Ya sangat mencintai, atau hawa nafsu itu sangat mencintai harta dengan kecintaan yang sangat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat. Ya. Maka hampir-hampir tidak selamat seorang pun dari kecintaan terhadap harta. Adapun ya kecintaan saja ini kebanyakan ini ada pada setiap orang, cinta harta. Tapi apa? Cinta harta yang sangat, maka ini apa? Ya bertingkat-tingkat. Ya bertingkat-tingkat pada diri seseorang. Karena sebagian manusia ya apabila ya diberikan padanya sifat qanaah, maka dia akan menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup ya dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya bisa makan, bisa mencukupi keluarganya, ya bisa melaksanakan tugasnya, kemudian dia apa? Beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu ya bahwasanya harta itu ya di ujungnya akan ya dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya sehingga apa? Tidak ada pada dirinya apa? Ketamaan. Ya ingin suatu yang apa? Sangat dia inginkan, yaitu maksudnya apa? Rakus. Ya rakus terhadap harta atau tamak dan yang semisalnya, sehingga apa? Mengorbankan dirinya ya yang akhirnya apa? Terjatuh dalam ya dosa, terjatuh dalam ya kemaksiatan dan yang semisalnya. Ya, karena di sana ya ada orang kebalikannya, sudah diberikan harta masih apa? Mencari mana yang lebih luas lagi, mana yang lebih banyak lagi. Ya, tidak ada apa? Tidak ada puasnya, melainkan apabila apa? Dia telah telah ditimbun dengan tanah. Ya, ini tidak puas dengan apa yang telah dimiliki saking banyaknya, melainkan apa? Dia telah apa? Ditimbun dengan tanah. Itu bahwasanya dia telah menjadi bangkai. Ya, dia telah menjadi bangkai, ya baru ya habis ya rasa tamaknya. Naudzubillah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini terdapat ya pengingatan pada kita sekalian, yaitu untuk mengingat ya hari berbangkit. Bahwasanya pada hari berbangkit ya di belakangnya yaitu ada hisab ya setelah kematian. Ya dan juga apa? Ya memberikan pengingatan pada kita untuk apa? Untuk bersemangat, untuk mempersiapkan bekal diri. Ya untuk mempersiapkan bekal diri dengan amalan soleh. Ya dengan ya amalan soleh. Kemudian juga dalam surat ini terdapat faedah, yaitu peringatan ya terhadap manusia dari kufur terhadap apa? Pengingkaran terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya karena ya manusia sebagaimana telah disebutkan itu sangat cinta terhadap harta, dan ini kecintaan ya yang sangat ini apa? Berbeda-beda. Kemudian ya lupa kita sampaikan depan ya bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah. Ya sebagaimana yang dipegang oleh ya jumhur ulama,
bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah. Ya, karena diperselisihkan ya antara ya Makkiyah dan Madaniyahnya. Akan tapi yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, pendapat yang rajih yaitu bahwasanya pendapatnya jumhur mufassirin ya kebanyakan dari para ulama mengatakan bahwasanya ya ayat ini adalah ayat surat Makkiyah, dan juga yang ditakdirkan tadi adalah apa? Ya, yang ditakdirkan adalah khail, yaitu adalah kuda. Yang ditakdirkan adalah kuda, bukan unta. Kemudian ya menjelaskan bahwa dalam surat ini apa yang manusia itu diciptakan padanya, yaitu apa? Yaitu senang terhadap harta, dan supaya ya manusia itu apa? Mempersiapkan bekal dirinya dengan amal soleh, mempersiapkan dirinya dengan ya bekal amal soleh. Maka ya di sini di antara yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ya, dan insyaallah ya kita cukupkan di sini. Ya sebetulnya di sana masih ada beberapa yang ditambahkan pada ya apa yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin, tapi insyaallah taala kita telah sebutkan secara umumnya ya bahwasanya ya kita bisa ya memetik faedah dari apa yang didatangkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala ya akan tafsir atau penjelasan ya ayat yang terdapat dalam surat Al-Adiyat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.